Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai interaksi sel dengan lingkungan atau komunikasi sel. Yang pertama ada matriks ekstraseluler dan cell junction. Yang beranggotakan, yang pertama yaitu saya Jenika Putri Fardila dengan NIM 026, kemudian anggota saya yaitu Naina Alivia Rifana dengan NIM 006, Misrina Zulfana Dia dengan NIM 007, Anastasia Aulia Nurhaliza dengan NIM 015, Ardila Aulia Lebibah dengan NIM 017, Akmal Rizky Wahyudi dengan NIM 024, Fania Cindy Artari dengan NIM 029, Alfia Solihatin dengan NIM 033, dan Zakiatus Solihah Kinanti dengan NIM 036. Lanjut ke materi. Yang pertama, matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis dan memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas, daya rentang, dan kepadatannya. Matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Sebagian besar sel perut melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Kemudian, pada matriks ekstraseluler, makromolekul penyusunnya matriks yaitu ekstraseluler berupa rantai polisakarida ekstraseluler. Misalnya, glycosaminoglycans atau GAGs biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein, meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang memiliki fungsi struktural dan adhesif. Kemudian ada sambungan sel atau cell junction. Kalian dapat melihat videonya dari link YouTube berikut. Kemudian, cell junction atau sambungan sel merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Cell junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional yaitu 1. Occluding junction yang berguna untuk menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi ke sel lainnya. Kemudian ada anchoring junction yaitu melekat di sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Kemudian yang terakhir ada communication junction yang merupakan memerantai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Kemudian ada klasifikasi fungsional pada cell junction. Yang pertama ada occluding junction. Berfungsi menghalangi pergerakan zat antar sel. Sambungannya bersifat ketat atau tight junction, kemudian hanya ada pada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Fungsinya yaitu menyegel sel-sel sehingga zat tidak bisa lewat di antara mereka. Contohnya sel epitel usus. Kemudian yang kedua ada septate junction pada invertebrata. Fungsinya mirip dengan tight junction tapi strukturnya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada anchoring junction, situs-situs pelekatan filamen aktin. Berfungsi melekatkan sel satu dengan yang lain atau ke matriks ekstraseluler. Dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan jenis filamen yang terlibat. Yang pertama ada cell-cell junction atau adherens junction. Situs ini menghubungkan sel satu dengan yang lain melalui filamen aktin. Kemudian yang kedua ada sel matrix junction atau focal adhesis yang menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler menggunakan filamen aktin. Kemudian yang B ada situs-situs pelekatan intermediate filamen. Yang pertama ada sel-sel junction atau desmosom di mana berfungsi untuk menghubungkan sel satu dengan yang lain menggunakan intermediate filamen.
Yang kedua ada sel matrix junction atau hemidesmosom yang menghubungkan sel ke matriks ekstraseluler menggunakan intermediate filamen. Kemudian yang terakhir ada communication junction, di mana sambungan celah atau gap junction terjadi pada hewan, membentuk saluran kecil yang menghubungkan sitoplasma dua sel. Kemudian ada chemical synapses yang berguna untuk komunikasi antar neuron menggunakan neurotransmitter. Yang ketiga ada plasmodesmata yang terdapat hanya pada tumbuhan, yang berfungsi untuk menghubungkan sel tumbuhan satu dengan lainnya lewat dinding sel. Nah, ini dapat dilihat pada gambar, di mana gambar nomor 1 itu menunjukkan Ting junction. Di sini, Ting junction sendiri berfungsi untuk menghalangi lewatnya zat antara sel-sel. Kemudian memiliki ciri khas protein junction yang saling mengunci antar membran sel. Lokasinya biasanya di usus dan organ lainnya yang memerlukan penghalang kedap air. Kemudian gambar yang kedua, ini ada anchoring junction atau biasa disebut dengan Endurance junction. Berfungsi untuk menjaga kekuatan dan kestabilan jaringan terutama yang sering mengalami tekanan mekanis. Ini tuh terbagi dari 3, yaitu yang pertama ada Endurance junction, di mana fungsinya untuk mengikat aktin antar sel. Ciri khasnya terdiri dari protein filamen dari protein pengikat. Dapat dilihat di gambar ya seperti ini. Kemudian yang B ini ada desmosom, di mana fungsinya yaitu menyediakan kekuatan mekanik pada jaringan. Terdapat kekuatan mekanik pada jaringan yang strukturnya mengandung protein kaderin dan berhubungan dengan filamen intermediat atau keratin. Kemudian yang ketiga ada hemidesmosom yang fungsinya yaitu menghubungkan sel ke sel membran basal atau bukan sel lain. Protein utamanya yaitu integrin. Kemudian yang ketiga ada gap junction yang fungsinya untuk menghubungkan sitoplasma antar sel untuk pertukaran ion dan molekul kecil. Memiliki ciri khas yaitu dibentuk oleh protein koneksin yang menyusun kanal kecil. Kemudian oncluding junction atau thick junction. Fungsi dari oncluding junction adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain. Kemudian membagi sel atas 2 domain, yaitu domain apikal dan basolateral. Kemudian dapat mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral. Dan dapat menyegel ruang antar 2 sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Ting junction merupakan oncluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Berikut gambar dari Ting junction, di mana yang sudah saya jelaskan tadi, Ting junction ini menghalangi lewatnya zat antar sel. Jadi itu terbagi seperti ini ya, ada sekatnya begini. Kemudian ada anchoring junction, di mana anchoring junction ini menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsi anchoring junction adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang menyatukan sel dalam satu kesatuan yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Berikut gambar dari tipe of anchoring junction. Pada yang pertama ini ada anchoring junction, di mana letaknya itu dekat dengan permukaan apikal bagian atas sel. Ya, di sini. Dan komponen utamanya yaitu canderin yang mengikat antar sel. Nih, yang mengikat antar sel ada canderin atau linker protein. Kemudian linker protein itu mengikat antar sel tadi. Kemudian filamen sitoskeleton yaitu aktin filamen yang ini ya. Kemudian fungsinya yaitu menjaga ikatan antar sel, memberikan stabilitas dan memungkinkan fleksibilitas jaringan. Kemudian yang kedua ada desmosom, di mana letaknya pada sisi lateral sel atau antar sel di bagian ini.
jika diperbesar seperti ini, yang komponen utamanya yaitu linker protein atau chanderin dan filamen sitoskeleton intermediate filamen, biasanya pada keratin. Kemudian ada plaque atau pelat penempel yang berfungsi untuk menghubungkan chanderin dengan filamen sitoskeleton. Nah, plaque ini tuh berfungsi untuk menghubungkan antara filamen dan sitoskeleton tadi. Kemudian fungsinya yaitu menahan tekanan mekanis terutama pada jaringan seperti kulit dan jantung. Kemudian yang terakhir ada hemidesmosom, di mana letaknya pada permukaan basal bagian bawah sel. Komponen utamanya yaitu linker protein sama yang berfungsi untuk menghubungkan sel ke membran basal atau bukan sel lain. Fungsinya menembakkan sel epitel ke matriks ekstraseluler. Kemudian ada juga focal adhesion, di mana letaknya juga di bagian basal, tapi komponen utamanya yaitu linker protein juga atau integrin terhubung oleh aktin filamen, berbeda dari hemidesmosom yang pakai interdiran filamen. Fungsinya yaitu focal adhesion ini berperan dalam transmisi sinyal dan pergerakan sel serta adhesi sel matriks. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anastasia Aulia Nurhaliza dengan NIM belakang 015. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya, gap junction. Gap junction itu merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh konekson 12 satuan protein. Konekson tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contohnya adalah neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi gap junction adalah memperoleh lintasan ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Next. Selanjutnya dapat dilihat pada bagian gambar di sini. Yang pertama itu ada membran plasma. Itu adalah lapisan luar dari masing-masing sel. Dua sel yang mendampingi mempunyai membran yang sangat dekat dan di antara keduanya membentuk gap junction. Selanjutnya itu ada koneksin. Koneksin itu merupakan protein penyusun saluran gap junction. 6 koneksin membentuk satu saluran pembentuk cincin yang disebut konekson. Konekson, setiap sel memiliki satu konekson yang akan bergabung dengan konekson dari sel tetangganya. Gabungan dua konekson membentuk kanal lengkap yang menembus kedua membran. Selanjutnya itu ada saluran gap junction atau gap junction channel. Ini adalah jalur terbuka antar dua sel. Melalui kanal ini bisa lewat ion Na+, K+, Ca2+, glukosa, asam amino, dan molekul kecil lainnya. Selanjutnya itu ada celah atau ruang antar membran atau gap intracellular space. Meskipun sel sangat berdekatan, tetapi ada ruang kecil di antara mereka. Ruangan ini dijembatani oleh konekson. Next. Nah, selanjutnya adalah komunikasi sel. Dapat dilihat juga di link video YouTube yang itu. Selanjutnya, sel-sel dalam makhluk hidup multiseluler saling berkomunikasi. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal. Molekul-molekul ini di antaranya adalah protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat pada membran atau disekresi melalui eksositosin. Next. Selanjutnya adalah komunikasi sel. Komunikasi sel.
Molekul-molekul sinyal akan berkaitan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Reseptor bersifat spesifik dengan molekul sinyal. Pada gambarnya itu di situ ada signal molekul, letaknya tuh di luar sel atau ekstraseluler, berfungsi sebagai pembawa pesan antara sel, bisa berupa hormon, neurotransmitter, atau ion seperti Ca2+. Mereka menempel pada reseptor di permukaan sel untuk mengaktifkan respon dalam sel. Contohnya itu insulin, dopamin, atau adrenalin. Yang kedua itu ada extracellular surface atau permukaan ekstraseluler. Merupakan bagian dari membran sel yang menghadap ke ruang antar sel. Disinilah molekul sinyal dari luar pertama kali berinteraksi dengan reseptor sel. Banyak protein penting seperti reseptor, enzim, dan atau penanda imun berbeda di permukaan ini. Selanjutnya ada sitoplasma. Ini isi dalam sel berupa cairan yang disebut sitol plus organel atau nukleus, mitokondria, dan lain-lain. Di sini reaksi-reaksi sel berlangsung termasuk respon terhadap molekul sinyal. Saat molekul sinyal masuk melalui gap junction atau mengaktifkan reseptor, efeknya terjadi di sitoplasma. Next. Macam-macam komunikasi sel. Komunikasi sel itu ada 4. Yang pertama itu adalah kontak langsung, sinyal parenkim, sinyal endokrin, dan sinyal simpatik. Next. Nah, komunikasi kontak secara langsung itu komunikasi kontak secara langsung itu komunikasi ini terjadi ketika dua sel berhubungan langsung melalui kontak fisik antara membran sel mereka. Ini sering terjadi pada sel yang saling berdekatan seperti pada jaringan epitel atau saat sistem kekebalan tubuh berinteraksi dengan patogen. Sel menggunakan protein khusus pada membran untuk bertukar informasi secara langsung tanpa perlu melepas sinyal ke lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya itu sinyal parenkim. Apabila sinyal molekul dari sel diterima oleh sel sekitarnya. Dalam komunikasi parenkim, sel mengeluarkan sinyal kimia yang disebut ligan seperti hormon atau neurotransmitter yang mempengaruhi sel-sel lain di sekitar sel pengirim. Sinyal ini tidak dibawa jauh, hanya bekerja dalam jarak dekat. Contoh, sel-sel dalam jaringan tubuh yang saling berkomunikasi untuk mengatur proses perbaikan pertumbuhan. Next. Selanjutnya adalah sinyal endokrin. Apabila molekul sinyal masuk ke dalam peredaran darah dan diterima oleh sel yang letaknya berjauhan, molekul sinyal dilepaskan dengan cara adalah dengan hormon. Sinyal ini melibatkan pengeluaran hormon ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin. Hormon ini akan berpindah ke seluruh tubuh dan mempengaruhi sel-sel yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Komunikasi endokrin dapat mempengaruhi organ yang jauh dari tempat asal pengeluarannya hormon. Contoh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas dan mempengaruhi sel-sel tubuh untuk menyerap glukosa. Next. Selanjutnya adalah sinyal sinaptik, merupakan cara komunikasi sel saraf dengan sel lain yang jauh letaknya. Sel saraf yang panjang akan melepaskan neurotransmitter ke sel target. Sinyal sinaptik terjadi pada sel saraf neuron dan sel target bisa neuron lain, otot, atau kelenjar. Proses ini melibatkan neurotransmitter ke celah sinaptik, ruang antar dua neuron. Neurotransmitter ini kemudian meningkatkan reseptor pada sel target yang dapat mengubah aktivitas sel tersebut. Ini adalah cara komunikasi yang cepat dan penting dalam sistem saraf untuk mengkoordinasikan aktivitas tubuh seperti gerakan otot atau pemrosesan di otak. Setiap jenis komunikasi ini berfungsi untuk mengatur berbagai
proses biologi dalam tubuh baik dalam jarak dekat maupun jauh. Next. Oke, Dapat aku mau dilihat pada jelasin, gambar ini. Yang pertama di situ ada endokrin. Sinyal biasanya itu hormon dikirim melalui peredaran darah ke sel-sel target jauh. Contohnya insulin dari pankreas ke seluruh tubuh. Terus yang kedua itu ada parenkim. Sinyal dikirim ke sel tetangga di sekitar sel pengirim, tidak termasuk ke aliran darah. Contoh faktor pertumbuhan dalam jaringan. Yang selanjutnya ada neural. Sinyal dikirim melalui neuron dalam bentuk impuls listrik, lalu dilepaskan sebagai neuron transmitter di celah sinaps. Contoh penghantar sinyal dari otak ke otot. Connection dependent atau kontak langsung, sel harus bersentuhan langsung sinyal ini di permukaan sel dan hanya dikenali oleh sel lain yang menempel. Contoh interaksi antar sel dalam perkembangan embrio. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmal Rizkwahyudi dengan NIM 024. Oke, komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Pertama, kita perlu memahami bahwa komunikasi sel itu sangat penting, baik di organisasi uniseluler maupun multiseluler. Komunikasi pada organisme multiseluler terjadi antar sel di dalam tubuh organisme tersebut. Artinya sel harus bekerja sama dan bertukar informasi supaya tubuh bisa berfungsi dengan baik. Lalu komunikasi antar sel, bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada, yaitu mereka akan menginterpretasikan sinyal yang mereka terima. Jadi tidak cukup hanya mengirim sinyal, tapi penerima juga harus tahu arti sinyal tersebut. Kalau salah paham, bisa berakibat fatal seperti halnya terjadi penyakit. Komunikasi sel terjadi dalam beberapa tahap. Tahap tersebut dinamakan transduksi sinyal. Ini adalah proses di mana informasi dalam sinyal diubah menjadi bentuk lain di dalam sel target agar sel tahu apa yang harus dilakukan. Baik, next. Baik, lalu komunikasi sel pada organisme uniseluler multisel pada gambar ini. Yang pertama, di sini terdapat ekstraseluler yang berwarna merah ini, yaitu ekstraseluler sinyal molekul A. Ini adalah sinyal dari luar sel, bisa berupa hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan. Lalu, ekstraseluler ini akan menempel pada reseptor yang berwarna hijau ini. Reseptor ini seperti antena, di mana tugasnya menangkap sinyal dari luar. Setelah sinyal menempel pada reseptor, reseptor akan mengirimkan sinyal ke dalam sel, ditandai dengan garis-garis ini. Lalu pada gambar biru ini dinamakan intraseluler sinyal molekul B. Di sini sinyal diterjemahkan menjadi bentuk yang akan dipahami oleh sel. Lalu setelah informasi diperoleh, sel bisa merespon dengan menghasilkan sinyal baru atau melakukan aksi tertentu seperti mengubah ekspresi gen, menghasilkan protein, atau mengirim sinyal. Baik, next. Lalu langkah-langkah komunikasi sel. Yang pertama, sintesa molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Sel pengirim membuat molekul sinyal, misalnya hormon, neurotransmitter, atau faktor pertumbuhan. Lalu yang kedua, pelepasan molekul sinyal. Molekul sinyal ini dilepaskan dan akan bergerak menuju sel target. Lalu yang ketiga yaitu pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik, di mana molekul sinyal akan mengikuti reseptor tertentu di permukaan sel target. Ikatan ini akan menyebabkan reseptor menjadi aktif. Lalu yang keempat, inisiasi satu atau lebih
menuju jalur transduksi sinyal dalam sel. Dan yang kelima, terjadi perubahan spesifik fungsi, metabolisme atau perkembangan sel. Dan yang keenam, pembuangan sinyal yang mengakhiri respon dari sel. Lanjut. Baik, di sini ada link YouTube untuk penjelasan dari gambar. Namun saya akan juga lebih menjelaskan di mana untuk yang pertama, di sini pada gambar kuning terdapat molekul sinyal. Untuk tahap yang pertama ini dinamakan reception atau penerimaan sinyal. Jadi molekul sinyal yang berupa tadi misalnya hormon, neurotransmitter dan yang lain-lain akan menempel ke reseptor yang ada di permukaan sel atau di membran plasma. Untuk reseptor biasanya adalah protein khusus yang dapat mengenali dan mengikat molekul sinyal tertentu. Tujuannya untuk mendeteksi pesan yang dibawa dari sinyal molekul. Lalu untuk yang kedua, ini adalah transduction atau transduksi sinyal, di mana setelah molekul sinyal mengikat reseptor tadi, terjadi perubahan bentuk reseptor atau aktivasi. Aktivasi ini memicu serangkaian reaksi kimia yang di dalam sel yang disebut jalur transduksi sinyal. Jalur ini menyampaikan dan memperkuat sinyal dari permukaan sel tadi ke bagian dalam sel, biasanya ke nukleus ataupun organel-organel lain. Lalu untuk yang ketiga, setelah transduksi tadi akan terjadi tahap respons atau respon, di mana setelah sinyal sampai di bagian target dalam sel, sel akan respon. Respon ini bisa berupa perubahan aktivasi enzim, perubahan ekspresi gen, perubahan bentuk sel, dan percepatan metabolisme. Sebagai contoh misalnya sel otot berkontraksi karena adanya sinyal adrenalin. Seperti itu. Baik, next. Ya, ini penjelasan dari tahap tadi. Yang pertama ada reception. Jadi pengenalan enzim dengan substratnya, kompleks enzim substrat, sama dengan hipotesis kunci gembok yang terdapat pada materi enzim dari pengenalan enzim dan substrat. Lalu molekul ligan atau molekul sinyal biasanya larut enzim dan substrat yang dikenali oleh satu protein reseptor berikatan dengan membran sel. Next. Untuk yang kedua, transduksi. Transduksi menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Maksud dari konformasi ini adalah perubahan bentuk. Jadi transduksi mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktur pada protein seluler. Misalnya enzim yang tidak aktif akan menjadi aktif, seperti yang tadi yaitu aktivasi. Dan tahap terakhir yaitu respon, berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau juga aktivitas gen yang spesifik. Next. Oke, di sini dua tipe reseptor. Ada dua tipe reseptor, yaitu yang pertama yaitu reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel, di mana reseptor intraseluler ada yang lambat dalam mengubah ekspresi gen, juga ada yang cepat, di mana yang cepat ini mengubah fungsi protein. Lalu untuk contoh intraseluler yang cepat adalah sinyal gas nitrat oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Baik, next. Oke, reseptor di dalam sel atau intraseluler.
Sebelumnya, reseptor ini terdapat dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan berikatan dengan reseptor ini, contohnya testosteron, dan yang berperan dalam mengkontrol karakteristik jenis kelamin pria. Bisa dilihat pada gambar ini. Untuk yang pertama, di sini terdapat hormon testosteron. Karena bersifat nonpolar, testosteron melewati membran plasma langsung tanpa bantuan protein transport. Jadi testosteron akan langsung menempel, di mana di sini berikatan langsung dengan reseptor. Di dalam sitoplasma, testosteron akan berikatan dengan reseptor protein yang spesifik untuk hormon ini. Saat berikatan, hormon testosteron akan menjadi aktif. Lalu setelah berikatan, hormon ini akan masuk ke dalam inti sel. Kompleks ini kemudian masuk ke dalam nukleus inti sel mencari bagian DNA target. Dan setelah menemukannya, kompleks ini akan menempel pada DNA dan bertindak sebagai faktor transkripsi dari DNA, yaitu protein yang memicu penyalinan gen menjadi messenger RNA di sini. Lalu akan melakukan sintesis protein. mRNA yang terbentuk akan keluar dari nukleus ke sitoplasma dan diterjemahkan menjadi protein lain. Di sini menjadi protein baru. Protein ini yang nantinya akan muncul efek fisiologis seperti perubahan karakteristik seksual pada pria. Jadi di sini merupakan proses terjadinya atau munculnya jenis kelamin dari proses hormon ini. Baik, lanjut. Lalu reseptor permukaan sel, reseptor membran, dan reseptor transmembran. Reseptor permukaan sel adalah protein yang tertanam di membran plasma. Letaknya sebagian di luar sel, sebagian lagi menembus membran, dan sebagian berada dalam sel, sehingga bisa menangkap sinyal di lingkungan sekitar. Reseptor ini berperan penting dalam proses penyalinan sel saat molekul sinyal dari luar seperti hormon atau neurotransmitter. Reseptor akan menangkapnya dan meneruskan pesan ini ke dalam sel. Proses ini yang tadi disebut sebagai transduksi sinyal. Lalu sebagai protein integral, reseptor ini menjadi bagian struktural dari membran sel. Bukan hanya menempel pada permukaan, mereka dibentuk sedemikian rupa agar bisa berinteraksi dengan molekul luar dan sistem internal sel secara langsung. Sebagai contoh molekul ekstraseluler dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul andesi, atau nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel dalam proses transduksi sinyal. Perikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalirkan melalui membran sel. Next. Oke, reseptor permukaan sel di membran sel. Jadi, reseptor di membran sel meneruskan sinyal dari luar ke dalam sel dengan mengubah bentuknya atau struktural yang disebut tadi sebagai konformasi. Saat berikatan dengan molekul sinyal seperti hormon atau neurotransmitter, perubahan ini mengaktifkan jalur sinyal dalam sel memicu respon seperti aktivasi enzim, ekspresi gen, atau sekresi zat tertentu. Nah, jika reseptor tidak berfungsi atau terjadi kegagalan fungsi pada reseptor, sinyal tidak diteruskan dengan benar dan sel gagal merespon. Akibatnya bisa muncul beberapa penyakit seperti kanker, di sini karena reseptor terlalu aktif, dan penyakit jantung karena reseptor tidak merespon hormon, juga asma karena reseptor di sini terlalu sensitif terhadap zat yang asing. Baik, next.
Oke, baik. Sekian dari penjelasan materi kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.